Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Abida Batubara. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema Bolzano. Baik, langsung saja. Di 5.3.7 teorema nilai antara Bolzano. Misalkan I suatu interval dan fungsi f memetakan I ke R kontinu di I jika A, B elemen I dan jika K elemen real memenuhi K lebih kecil dari FA dan lebih besar dari FB, maka terdapat suatu titik C elemen I antara A dan B sedemikian sehingga FC sama dengan K. Oke, jadi seperti gambar. Nah, kita misalkan gambar grafiknya itu seperti ini ya. Kan tadi di teorema ada dikatakan bahwa mempunyai interval A, B. Jadi kita misalkan di sumbu X itu ada titik A dan titik B. Nah, karena katanya ada fungsi f yang memetakan I ke R, maka nanti titik A-nya itu mempunyai nilai FA dan titik B-nya itu mempunyai nilai FB. Nah, karena ada dua titik, maka dibuatlah pergerakan fungsi f yang kontinu itu tadi. Jadi, di teorema kan ada dibilang bahwa ada K di antara FA dan FB. Jadi, di gambar ini, kita misalkan K-nya itu di sini. Nih. Lalu kita tarik garis putus-putus tuh. Ternyata si K ini dia memotong fungsi fx yang kontinu itu tadi kan. Nah, karena K memotong, jadi kita tarik nih garis ke bawah dari perpotongannya. Jadi garis perpotongan yang ke bawah ini kita sebutlah itu adalah titik C. Jadi di teorema kan ada dibilang C elemen I antara A dan B. Nah, inilah yang dimaksud C di antara A dan B tadi ya. Terbukti ya kalau ada titik C antara A dan B. Kemudian sambungannya sedemikian sehingga ada FC sama dengan K. Nah, pada gambar ini dia kan FC sama dengan K nih. Kenapa kok bisa FC sama dengan K? Karena ini bisa dilihat-lihat nih. Kan ini titik C dimasukkan ke fungsi fx, maka hasilnya jadi fc. Makanya di sini bisa dituliskan fc sama dengan k, karena nilai fc itu sendiri sama dengan k. Sama halnya seperti titik A ini. Kalau si A ini dimasukkan ke dalam fungsi fx, maka si A ini menjadi fa. Nah, begitu juga untuk titik B. Kalau titik si B ini dimasukkan ke dalam fungsi fx, maka dia menjadi fb. Nah, oke, kita lanjut ke pembuktian. Jadi, pembuktiannya itu di sini ada dua. Yang pertama untuk A lebih kecil dari B dan yang kedua untuk B lebih kecil dari A. Nah, untuk nilai A yang lebih kecil dari B terlebih dahulu. Jadi, di sini dikatakan misalkan Gx sama dengan Fx dikurang K, maka 0 lebih kecil dari Ga dan 0 lebih besar dari Gb. Jadi, ini kenapa bisa dapat 0 lebih kecil dari Ga dan lebih besar dari Gb? Jadi gini, kita misalkan ini tuh fungsi yang kontinu itu tadi kan, lalu kita masukkan tuh titik A ke dalam fungsi yang kontinu sehingga diperoleh Ga sama dengan Fa dikurang K lebih kecil dari 0. Begitu juga untuk B-nya, kita masukkan titik B-nya itu ke dalam fungsi yang kontinu itu tadi sehingga diperoleh lagi B sama dengan Fb dikurang K lebih besar dari 0. Nah, dari sini disimpulkan bahwasanya 0 itu lebih kecil dari Ga dan lebih besar dari Gb. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Makanya dapatlah seperti ini. Karena bentuknya sudah seperti ini, maka menurut teorema lokasi akar 5.3.5 terdapat suatu titik C dengan C lebih kecil dari A dan lebih besar dari B sehingga GC sama dengan 0. Jadi menurut teorema ini sudah terbukti ya bahwasanya ada titik C. Nah, sama halnya seperti di teorema
Bolzano tadi dibilang bahwasanya ada titik C di antara A dan B. Jadi ini sudah terbukti ya. Nah, kemudian di teorema kan dikatakan sedemikian sehingga FC sama dengan K. Untuk mendapatkan FC sama dengan K, kita masukkan tuh titik C ke dalam fungsi yang kontinu itu tadi, sama seperti titik A dan titik B. Kita masukkan titik C ke dalam fungsi yang kontinu tadi, sehingga menjadi GC sama dengan FC dikurang K. Lalu kita substitusikan sehingga diperolehlah FC sama dengan K. Oleh karena itu, FC sama dengan K terbukti. Begitu juga untuk nilai B lebih kecil dari A. Kita misalkan ke fungsi yang kontinu dulu. Nih, fungsi yang kontinunya. Nah, kita masukkan titik B-nya ke dalam fungsi yang kontinu tadi menjadi HB sama dengan K dikurang FB lebih kecil dari 0. Kemudian kita masukkan titik A-nya ke dalam fungsi yang kontinu tadi menjadi HA sama dengan K dikurang FA lebih besar dari 0. Maka 0 lebih kecil dari HB dan lebih besar dari HA. Menurut teorema lokasi akar 5.3.5 terdapat suatu titik C dengan C lebih kecil dari B dan lebih besar dari A sehingga HC sama dengan 0. Sama juga seperti yang pertama, di sini kan titik C-nya sudah terbukti, jadi kita masukkan titik C-nya tadi ke dalam fungsi yang kontinu itu tadi. Maka diperolehlah FC sama dengan K. Oleh karena itu, FC sama dengan K. Maka teorema ini terbukti. Nah, untuk pembahasan berikutnya ada akibat dari teorema Bolzano yaitu di 5.3.8 akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih.